Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita sampai pada bagian ketujuh dari buku ini, pembahasan tentang isim yang mansub. Ya. Kita mulai dari bab 1, isim mansub. Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala berkata, babu mansubatil asma'i. Ya. Bab mansubat itu artinya yang mansub, al-asma isim-isim. Atau kita terjemahkan bab isim-isim yang mansub. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-mansubatu arba'ata asyara. Ya, isim-isim yang mansub itu ada 14. Wahia yaitu sebagai berikut. Yang pertama al-maf'ulu bihi, ya, maf'ul bih. Nanti akan kita bahas apa itu maf'ul bih. Wal masdaru dan masdar, kemudian wa zarfuz zamani, zarf zaman, wa zarful makani dan zarf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wasmula, ya, dan isimla, wal munada dan munada, wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah, wa khabaru kana dan khabar kana, wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Kemudian wasmu inna wa akhwatiha dan isim inna dan saudari-saudarinya. Wa tabi'u lil mansubi dan tabi' lil mansub, ya. Tabi' untuk isim-isim yang mansub, dan ini sudah kita pelajari, ya. Wa huwa arba'atu asya'a, yaitu 4 hal berikut. Ya, tabi' itu kan ada 4. An-na'tu, na'at, wal atfu, ataf, wat taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. Ya, ini perkataan Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ketika memulai pembahasan tentang mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Kemudian di sini saya berikan penjelasan, ya, berupa gambaran umum dari ke-14 isim yang mansub. Isim mansub adalah isim yang beri'rab nasab. Jadi kalau kita ditanya, ya, apa itu isim mansub? Jawabannya isim yang beri'rab nasab. Dia i'rabnya nasab. Ya, i'rab kan ada 4, ya kan? Rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, kalau ada isim beri'rab nasab, maka dia namanya isim yang mansub. Kemudian isim mansub ini ada 14 kelompok. Berikut ini contohnya. Pertama, maf'ul bih. Maf'ul bih ini kalau untuk pemula, ya, biasa diterjemahkan dengan objek yang dikenai pekerjaan. Misalnya darabtu ba'udatan. Darabtu aku memukul, ya, darabtu kan fi'il fa'il, ba'udatan ini maf'ul bih, objek, ya, dia mansub. Kemudian yang kedua masdar. Yang dimaksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak, yaitu masdar yang mansub yang disebutkan dengan tujuan untuk memperkuat makna fi'il. Dan istilah masdar ini sebenarnya pelajarannya ada dalam ilmu sharaf, yaitu kata yang terdapat pada urutan ketiga, ya, tasrif istilahi. Kalau kita mentasrif sebuah kata, misalnya daraba yadribu, nah ketiganya itu masdar, darban. Nah, gitu. Kemudian nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, masdar ini bisa berposisi sebagai maf'ul mutlak, yaitu masdar mansub yang disebutkan dengan tujuan diantaranya, ya, salah satu diantara tujuan penyebutan maf'ul mutlak adalah untuk memperkuat makna fi'il. Misalnya darabtu aku memukul ba'udatan, seekor nyamuk. Kemudian untuk memberi makna penekanan kita kasih masdar darban, dengan sebenar-benarnya pukulan. Gitu, ya. Nah, di sini darban sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang ketiga zarf zaman, keterangan waktu kejadian. Misalnya darabtu ba'udatan lailan, malam hari. Ya, lailan ini darabtu aku memukul, ba'udatan seekor nyamuk. Seekor nyamuk, ya, lailan, malam hari. Nah, lailan ini zarf zaman, keterangan waktu kejadian. Yang keempat, zarab makan, keterangan tempat kejadian. Misalnya darabtu ba'udatan amamal baiti.
Aku memukul seekor nyamuk di depan rumah. Ya, amama di sini adalah darab makan namanya. Nama posisinya. Kemudian yang kelima hal, yaitu isim mansub yang menjelaskan keadaan saat dilakukannya perbuatan. Misalnya, darabtu ba'udatan, aku memukul seekor nyamuk jalisan sambil duduk. Nah, jalisan ini hal. Ya, namanya hal, nama posisinya. Yang keenam tamyiz, yaitu isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih samar. Misalnya, darabtu 20 ba'udatan. Ya, aku memukul 20 nyamuk. Kalau dikatakan darabtu 20 gitu aja, maka kan kalimatnya masih samar ya. Memukul 20 apa? Belum jelas. Maka dikasih tamyiz ba'udatan sehingga menjadi jelas. Kemudian yang ketujuh mustasna, yaitu isim yang terletak setelah sarana pengecualian, diantaranya huruf illa yang artinya kecuali. Misalnya, darabtul hayawanati, ya aku memukul hewan-hewan illa kecuali qitatan, kucing. Maka qitatan di sini namanya mustasna, nama posisinya. Kemudian yang ke-8 isim la, ya isim yang terletak setelah huruf la nafiyah lil jinsi. Ya nanti akan dibahas apa itu la nafiyah lil jinsi. Misalnya la ilaha, tidak ada yang disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Nah, ilaha di sini nama posisinya adalah isim la. Ya, dan nanti isim la itu ada yang mansub, ada juga yang mabni gitu. Kemudian ke-9 munada, ya isim yang terletak setelah huruf nida. Ya, di antara huruf nida itu huruf iya. Ya, yang artinya wahai. Contoh ya Abdullahi. Nah, abda di sini munada dia, mansub. Kemudian maf'ul min ajlih, yaitu masdar mansub yang disebutkan untuk menjelaskan alasan dilakukannya perbuatan. Misalnya shallaitu, aku sholat imanan billahi, karena keimanan kepada Allah. Nah, imanan di sini maf'ul min ajlih, ya atau nama lainnya maf'ul li ajlih. Ya, menunjukkan alasan dilakukannya perbuatan. Kenapa aku sholat? Karena imanan billah gitu. Kemudian ke-11 maf'ul ma'ah. Isim mansub yang terletak setelah huruf waw yang bermakna bersama. Misalnya nimtu, aku tidur, wal kutuba, bersama kitab-kitab. Nah, al kutuba di sini mansub, posisinya sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian khabar kana dan saudarinya ini sudah dibahas ya. Misalnya kana Zaidun tabiban, ya dahulunya si Zaid tabib. Nah, tabiban di sini mansub karena sebagai khabar kana. Ke-13 isim inna dan saudarinya ini juga sudah dibahas. Contohnya inna Zaidan tabibun. Sungguh Zaid itu dokter. Di sini Zaidan mansub kenapa? Karena dia posisinya isim inna. Kemudian ke-14 pengikut isim yang mansub, ada na'at atau taukid dan badal. Ini sudah kita bahas. Misalnya ra'aitul ustazal alima. Aku melihat ustadz yang alim itu, ya. Al-alima ini na'at untuk ustadz. Ra'aitul ustazah wal ustazata, aku melihat ustaz dan ustazah. Nah, wal ustazata, al ustazata ini ataf atau ma'atuf kepada al ustazah. Kemudian ra'aitul ustazah nafsahu, ya aku melihat ustaz dirinya. Nafsa di sini adalah taukid untuk al ustazah. Kemudian ra'aitul ustazah Muhammadan, aku melihat ustaz Muhammad. Nah, Muhammad di sini badal dari al ustazah. Nah, ini gambaran umum tentang isim yang mansub. Insya Allah setelah ini kita akan bahas secara terperinci satu demi satu. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.